Anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya, Juru Selamat dunia, hanya di dalam nama Yesus. Engkaulah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, yang berdaulat dalam hidup kami selamanya. Engkau lahir untuk kami, berjalan bersama kami, menyelamatkan kami dari dosa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Tuhan yang baik, Bapa yang baik dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami andalkan.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu, buat segala hikmat yang Tuhan beri dalam hidup kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami. Tuhan menyertai kami. Kami tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Biarlah kasih-Mu Tuhan lahir kembali di hati kami. Karena Engkau lahir bagi kami, karena Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami. Biarlah kasih yang sama saat ini Tuhan juga mengalir dalam hati kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Ya Tuhan, seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan, layakkan kami
kepadamu Tuhan. Oh, haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. ya Tuhan, kasih-Mu lahir di hati kami. Lahir di hatiku, Hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Amin, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini saya beri judul Giving the Best. Kita akan belajar dari orang Majus bagaimana kita bersikap untuk menyambut Natal. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan berbunyi demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah di Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ayat yang ke-7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu, ada banyak cara orang menyambut Natal. Sebagian orang menyambut Natal dengan baju yang baru, karena ya mungkin setahun sekali lah ya, karena ini Natal jadi harus pakai baju yang baru. Sebagian orang menyambut Natal dengan tukar kado, ya mumpung Natal, kapan lagi gitu kan. Nah, sebagian orang juga menyambut Natal dengan perayaan, dengan pesta atau dengan makan-makan. Ya, ada banyak macam cara orang menyambut Natal. Kalau kita lihat dari ayat yang kita baca dari dalam Matius pasal yang kedua, kita melihat di sini sikap dari orang Majus dan Herodes dalam menyambut Natal. Raja Herodes ketika mendengar berita bahwa akan lahir seorang raja,
dia menjadi terkejut dan dia sangat ketakutan karena jangan-jangan nanti ya kedudukannya sebagai seorang raja akan direbut oleh raja yang baru. Tapi saya tidak akan bicara tentang hal itu. Kita akan membahas tentang orang Majus, bagaimana mereka menyambut Natal, bagaimana mereka bersikap ketika mereka tahu bahwa ada bintang di langit yang menuntun mereka ya sampai kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Nah, bagi mereka, saudara, bintang yang ada di langit itu merupakan sebuah petunjuk bahwa ada seorang raja atau ada orang yang penting yang lahir. Dan ketika mereka melihat hal itu, yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka mengikuti, mereka mencari siapakah raja baru yang lahir itu. Nah, hal yang sama Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan pada hari-hari ini adalah mencari Tuhan. Natal bukan berarti hanya pesta pora, makan, kemudian tukar kado, ya boleh-boleh saja. Ya, perayaan-perayaan yang wow, yang spektakuler boleh saja. Tapi lebih daripada itu, Natal adalah ketika kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Walaupun mereka dari timur, dari tempat yang sangat jauh, mereka mencari Sang Juru Selamat itu dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, mereka pikir karena ini seorang raja, mereka pikir raja ini akan lahir di istana. Namun ternyata tidak demikian. Dan ketika mereka bertanya kepada Raja Herodes, nah kemudian diberitahu bahwa di Bethlehem akan lahir seorang raja. Nah kemudian ayat yang ke-9 dikatakan bahwa setelah mereka mendengar hal itu, ya dikatakan maka berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Artinya ada kerinduan dan kehausan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, ada banyak orang yang tahu bahwa kita itu punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi tidak banyak orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka tahu tapi mereka tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hati mereka telah tumpul dan perasaan mereka juga tumpul, hati mereka mengeras sehingga mereka tidak sungguh-sungguh punya kerinduan dan haus kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mendorong kita mengakhiri tahun 2022 ini dan memasuki tahun yang baru. Mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kita menyadari tanpa Tuhan kita itu bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Itu yang pertama, mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan hal yang sama mari kita lakukan itu, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita lihat di sini dalam ayat yang kedua dikatakan begini, ya, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Nah, hal yang kedua yang perlu dilakukan adalah menyembah. Orang Majus ini dikatakan datang dari jauh-jauh. Motivasinya cuma satu, saudara. Bukan minta pertolongan, bukan minta mukjizat, bukan minta disembuhkan, tapi motivasinya cuma satu, yaitu menyembah Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, hal yang sama yang perlu kita lakukan ketika kita merayakan Natal, yang perlu kita lakukan bukan acaranya, saudara, bukan wow-nya, bukan meriahnya, tetapi bagaimana kita mempunyai sikap hati yang benar, yaitu menyembah Yesus, Dia Sang Juru Selamat. Banyak seringkali kita mengikuti Tuhan karena kita ingin mujizat, kita ingin pertolongan gitu, kita ingin supaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Tidak salah ya, semua itu tidak salah, tapi lebih utama dari segala sesuatu adalah menyembah Dia. Ketika kita menyembah Dia, mendahulukan Dia, menjadikan Dia Raja Tuhan dalam hidup kita, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat di sini dalam ayat yang kita baca tadi, mereka memberikan pemberian-pemberian yang sangat berharga, emas, kemenyan, dan mur, giving the best. Mereka memberikan yang terbaik karena mereka tahu di hadapan mereka ini adalah seorang raja. Ya, walaupun mereka tidak tahu siapa Yesus sesungguhnya, bagaimana Yesus ke depan, tapi mereka berpikir dan mereka beranggapan bahwa bintang yang di langit itu menunjukkan bahwa ini lahir seorang raja yang besar yang perlu disembah, dan kemudian mereka memberikan pemberian-pemberian yang terbaik. Nah, hal yang sama Bapak Ibu, mari kita menyambut Natal ini dengan memberikan yang terbaik. Ada dua hal yang kita bisa lakukan, yang kita bisa berikan. Yang pertama tentunya diri kita. Hidup kita ini kita berikan. Mengakhiri tahun 2022 dan memasuki tahun yang baru, mari kita berikan hidup kita ini semakin sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mencari Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik, yaitu hidup kita. Yang kedua, persembahan-persembahan bisa waktu, tenaga, finansial yang kita bisa lakukan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihat dalam sejarah, kemudian
emas, kemenyan dan mur ini pada akhirnya dipakai oleh Yusuf dan Maria untuk membiayai perjalanan hidup mereka. Karena setelah peristiwa ini mereka dikejar-kejar oleh Herodes, mereka diintimidasi, mereka dicari untuk dibunuh, saudara. Itulah sebabnya mereka lari ke Mesir, dan dalam pelarian mereka ke Mesir mereka butuh biaya. Dan dari mana biaya itu datang? Dari emas, kemenyan dan mur, persembahan dari orang-orang Majus. Nah, hal yang sama, memang Tuhan tidak membutuhkan dana kita, tidak membutuhkan uang kita. Kerajaan surga tidak butuh segala sesuatu. Namun pekerjaan Tuhan butuh pelayanan, butuh uang, sudah butuh dana. Oleh sebabnya berikan dirimu yang terbaik, tetapi juga berikan pemberian-pemberian yang terbaik. Kalau saudara punya pemikiran, punya tenaga, punya dana, punya uang, mari berikan yang terbaik untuk melakukan pekerjaan Tuhan, supaya melalui hidup kita ada banyak jiwa yang dimenangkan, dan melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Mengakhiri tahun 2022 ini, mari kita mengambil satu komitmen yang baru untuk mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik, menyembah Tuhan, mencari Dia dengan segenap hati. Dan memasuki tahun yang baru, mari kita yakini bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Engkau sudah memimpin kehidupan kami sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Kami akan mengakhiri dengan sukacita, dengan keyakinan iman bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan memasuki tahun yang baru dengan satu harapan yang baru, dengan satu semangat yang baru, dengan satu gairah yang baru, dengan satu pengertian yang baru bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang sanggup menolong kami, Engkau Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami, Engkau Allah yang sanggup membuat mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua saudara-saudara, Bapak Ibu yang mendengarkan acara ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Oh, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Feliz Navidad,